Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi keamanan informasi. Kali ini kita akan bahas tentang satu protokol yang namanya SSH. Nah, ini protokol ini penting bagi Anda terutama yang nanti atau sekarang berkecimpung di dunia infrastruktur IT utamanya ke arah sana. Jadi misalnya administrator jaringan atau administrator sistem ya, administrator server. Nah, itu akan butuh, mungkin akan banyak menggunakan protokol atau aplikasi SSH ini. Oke, langsung kita simak saja. Oke, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, saya adalah seorang dosen di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saya menyelesaikan studi S1 saya di Teknik Informatika ITB dan studi S2 saya di Teknik Informatika ITS, dan saya berhasil memperoleh sertifikat internasional Certified Ethical Hacker pada tahun 2019. Oke, hari ini yang akan kita bahas tentang SSH, apa itu SSH secara garis besar, serta bagaimana penggunaannya. Oke, apa itu SSH? SSH adalah singkatan dari Secure Shell. Nah, Secure Shell atau SSH itu, kalau orang menyebut itu merujuk pada dua hal. Jadi ini sering dipertukarkan antara protokolnya sendiri atau softwarenya. Seringkali orang ngomong SSH itu lebih ke arah softwarenya, karena softwarenya juga bernama SSH, terutama kalau di Linux dan kawan-kawan ya, itu disebutnya juga SSH. Nah, ini seringkali kalau Anda search di internet SSH, nah itu mungkin jadi agak campur aduk antara software dan protokolnya. Nah, SSH itu gunanya, dasarnya itu untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Nah, karena seperti ini, kalau misalnya Anda jadi server administrator ya, administrator server atau administrator jaringan. Nah, apalagi kalau administrator jaringan, karena ngomong jaringan itu kan biasanya cakupannya luas. Secara fisik ya maksudnya ya, jadi area yang dicakup itu luas. Nah, kalau seumpama ada satu masalah di satu titik, misalnya di router gitu ya, router tertentu di gedung mana misalnya, atau malah mungkin router di daerah mana gitu. Nah, itu kalau dia mengalami masalah routernya, daripada Anda repot-repot Anda berangkat ke sana dan memperbaiki sistemnya, ada masalah di sana, diperbaiki langsung ke sana, akan jauh lebih mudah kalau Anda bisa memperbaiki dari jarak jauh. Nah, SSH itu seringkali bisa digunakan untuk melakukan hal itu. Karena kalau Anda menggunakan SSH itu ibaratnya sama seperti Anda berhadapan langsung dengan perangkatnya, baik itu server, perangkat jaringan, dan lain sebagainya. Itu sama seperti Anda langsung ke sana. Tinggal permasalahannya perangkatnya mendukung SSH atau tidak. Itu yang harus ditanyakan. Oke, fitur dari SSH adalah dia menyediakan autentikasi dan enkripsi. Jadi kalau Anda akan menggunakan SSH, itu protokol SSH akan memastikan bahwa Anda memang orang yang berhak, Anda memang orang yang asli gitu ya, bukan orang lain yang berpura-pura jadi Anda. Misalnya dengan apa? Dengan password atau dengan mekanisme yang lain yang akan kita bahas nanti. Nah, lalu yang kedua adalah SSH menyediakan enkripsi. Jadi selama Anda menggunakan SSH, itu komunikasi Anda nanti akan terlindungi, orang lain tidak bisa membaca. Nah, kalau zaman dulu itu ada yang namanya telnet. Nah, telnet itu mirip seperti SSH, jadi orang bisa mengakses komputer dari jarak jauh dengan telnet. Cuman permasalahannya telnet itu polos. Jadi
komunikasi Anda di dalam telnet itu benar-benar polos, tidak dilindungi, orang lain yang bisa menguping atau mengintip isi traffic komunikasi Anda dengan menggunakan telnet, itu dia bisa membaca, benar-benar bisa membaca dengan polos itu isi komunikasi Anda. Jadi misalnya Anda mengirimkan data rahasia tertentu, misalnya data password di sana, itu bisa terbaca. Nah, itu telnet bahaya. Jadi jangan pernah menggunakan telnet lagi. Nah, SSH ini dari zaman dulu sampai sekarang, ini SSH masih dipercaya jadi tools yang sangat handal dan sangat aman. Oleh karena itu, Anda kalau memang berniat untuk berkecimpung di dunia IT dalam jangka waktu yang lama mungkin ya, itu Anda perlu atau bahkan mungkin bisa dikatakan wajib bisa menggunakan SSH, menggunakan ya, bukan hanya mengetahui, menggunakan. Itu jadi bisa dikatakan seperti itu. Oke, lalu gunanya SSH untuk apa saja? Yang pertama tadi untuk menyediakan akses. Nah, menyediakan akses ini bukan hanya bagi orang, tapi juga bagi proses otomatis, misalnya aplikasi lain. Jadi bukan hanya orang yang bisa memanfaatkan SSH, tapi juga bisa misalnya ada aplikasi di komputer Anda yang akan secara otomatis mungkin terhubung ke server tertentu atau terhubung ke perangkat jaringan tertentu gitu ya, tanpa harus Anda hadapi komputernya gitu. Jadi mungkin komputernya istilahnya programnya jalan sendiri gitu. Mungkin Anda jadwalkan atau bagaimana gitu ya. Jadi ada proses otomatis di situ. Nah, itu bisa dilakukan. Mungkin kalau Anda mengikuti dari tadi, Anda tadi mendengar ada autentikasi dan di situ diminta password, lalu Anda mungkin bertanya, "Loh, kok bisa, Pak?" Nah, kan tadi ada autentikasi. Lalu kalau untuk proses otomatis seperti ini aplikasi gimana caranya? Nah, itu kita bahas nanti. Itu ya. Kalau untuk proses otomatis tentu tidak menggunakan password. Ada mekanisme lain yang digunakan. Jadi bukan password. Karena kalau password otomatis ya artinya sama aja nggak otomatis, karena Anda harus ada di situ untuk memasukkan passwordnya. Nah, gitu. Jadi untuk proses otomatis ini tidak menggunakan password. Oke. Lalu penggunaan yang kedua contohnya biasanya untuk file transfer. File transfer ini ada protokolnya sendiri, FTP, File Transfer Protocol. File Transfer Protocol. Dan ada versi amannya itu SFTP, Secure FTP gitu ya. Nah, Secure FTP SFTP itu dibangun di atas SSH. Nah, itu manfaat berikutnya. Anda bisa menggunakan itu. Jadi untuk mengirimkan misalnya dari satu komputer ke komputer yang lain dan lain sebagainya, itu bisa pakai SFTP. Oke, lalu berikutnya adalah mengirimkan perintah dari jarak jauh. Bagaimana caranya? Ya kan Anda tadi sudah berhasil login misalnya ke perangkat sebuah perangkat, misalnya perangkat jaringan atau ke server gitu ya. Nah, lalu kemudian di situ akan di terminal itu, di command prompt itu, perintah apapun yang Anda tuliskan, Anda jalankan di sana, itu sama saja seperti Anda menjalankannya langsung seperti Anda ada di sana gitu. Jadi Anda ketikkan command prompt di komputer Anda di rumah, kalau itu tersambung dengan server di kantor lewat SSH gitu ya, itu sama saja seperti Anda menjalankan perintahnya itu di kantor. Daripada repot-repot ke kantor jarak jauh gitu ya, lebih baik kan dari rumah pakai SSH, selesai ya sudah gitu, lebih mudah. Oke, itu jadi mengirimkan perintah. Lalu yang terakhir untuk mengelola infrastruktur jaringan dan komponen lain. Jadi sekarang banyak sekali perangkat yang mendukung SSH. Itu oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan bahwa Anda perlu bisa menggunakan SSH, bukan sekedar tahu. Itu ya. Oke, kita lanjut. Penggunaan SSH.
Nah, penggunaan yang pertama adalah penggunaan normal. Ini ketika Anda misalnya akan ingin terhubung ke satu perangkat apapun itu jarak jauh. Itu yang pertama adalah perintahnya itu seperti tertera di layar. SSH, lalu ada kurung siku options. Kurung siku artinya opsional, jadi tidak harus ada. Lalu ada kurung siku juga username-nya apa. Dan yang terakhir titik 2 host. Ini maksudnya host itu alamat IP address-nya atau fully qualified domain name, maksudnya alamat servernya secara lengkap. Tapi yang bukan IP address gitu ya. Jadi ini dengan menggunakan DNS. Contohnya adalah seperti di bawah itu. SSH-P5522 pangestu@dbserver.ittelkom.sbe.ac.id. Nah, di sini contohnya adalah di sini "-p" itu maksudnya adalah mengganti portnya. Jadi secara default SSH ini SSH server ya, SSH server biasanya akan membuka port 22 untuk SSH. Jadi biasanya kita harusnya connect-nya ke port 22. Nah, tapi bisa jadi karena mungkin ada kondisi tertentu, mungkin yang di open itu mungkin yang di listen, yang didengarkan mungkin adalah port lain gitu ya. Di sini contohnya adalah port 5522. Nah, username-nya di sini contohnya username-nya Pangestu. Lalu hostnya di sini saya tidak menggunakan IP address, tapi ini misalnya contohnya adalah sebuah server yang namanya ini alamat lengkapnya adalah dbserver.ittelkom.sby.ac.id gitu ya. Jadi ini contoh saja. Itu masih banyak option-option yang lain. Jadi contohnya di sini adalah contohnya -L, -R dan -D itu untuk forwarding. Nanti di antara tiga ini ya kita akan bahas dua gitu ya. Dua ini yang mungkin Anda akan sering menggunakan, terutama untuk yang -R. -R mungkin Anda akan sering menemui kasusnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, tadi kita sudah bahas perintah normal menggunakan SSH ya. Ada usernya di situ. Nah, begitu Anda jalankan SSH-nya itu, setelah Anda ketikkan perintah itu tadi, misalnya dari Linux gitu ya, Anda ketikkan perintah itu tadi, perintah yang sebelumnya tadi kita ada contoh itu, enter. Nah, kemudian program SSH-nya, ini SSH client di komputer Anda, akan terhubung dengan menghubungi SSH server. Setelah proses negosiasi berjalan, nah, seperti biasa ya, ini protokol yang aman, biasanya ada proses negosiasi di awalnya. Setelah proses negosiasi berhasil, Anda akan dimintai passwordnya sesuai dengan username yang Anda masukkan. Tapi tadi kita juga sudah bahas ya, bahwa untuk proses otomatis itu nggak mungkin kita menggunakan password karena jadinya nggak otomatis. Anda tetap harus ada di situ. Kalau seumpama pakai password, Anda harus memasukkan passwordnya. Itu kan tidak praktis. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah cara yang kedua yang tanpa password, yaitu menggunakan pasangan public dan private key. Anda sudah belajar enkripsi ya, enkripsi asimetris. Ini adalah hal yang sama yang digunakan di situ. Nah, ini menggunakan key ini lebih aman daripada password karena tidak bisa di brute force. Itu jadi kalau ada hacker yang kalau Anda menggunakan password di SSH servernya, itu SSH servernya disetting menggunakan password, itu bisa jadi hacker akan menemukan cara untuk melakukan brute force ke sana. Jadi dia mencoba kombinasi huruf satu persatu sampai akhirnya suatu saat password Anda berhasil dipecahkan. Nah, beda dengan itu, ini metode yang tanpa password ini menggunakan public and private key, ini kan bukan huruf.
Lalu bagaimana hacker akan melakukan brute force? Ya mungkin kalau hackernya mungkin hebat sekali, mungkin ya bisa juga, tapi setidaknya ini jauh lebih sulit, bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, sekali lagi SSH ini sampai saat ini dinilai masih relatif masih sangat aman gitu ya. Jadi metode autentikasi dua ini, baik yang password maupun yang tanpa password, terutama yang tanpa password ya, ini dinilai sangat aman gitu. Jadi belum ada istilahnya bukti bahwa ini metode yang tanpa password ini berhasil dijebol misalnya, belum ada itu ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, Anda perlu membuat pasangan public dan private key-nya, dan SSH sudah menyediakan tools untuk itu, namanya SSH-Keygen. Itu Anda bisa ketikkan SSH-Keygen ini ya di Linux misalnya. Itu Anda ketikkan, nanti dia akan Anda bisa membuat public dan private key secara otomatis dari situ. Lalu setelah Anda buat, bagaimana? Kemudian Anda perlu kirimkan public key-nya. Public key kan yang boleh dikirimkan kan hanya public key, private key harus Anda simpan. Public key Anda kirimkan ke server yang ingin Anda hubungi, server SSH ya. Maaf di situ typo itu ya, bukan server VPN tapi server SSH maksudnya, yang nomor 2 di bawah itu. Mengupload public key ke server SSH yang dituju. Nah, itu ada tools yang bisa digunakan, yaitu SSH Copy ID. Nah, permasalahannya kalau Anda pakai SSH Copy ID, pertama kali Anda terhubung dengan SSH itu tetap pakai username dan password. Itu ya. Nah, ada kalanya untuk SSH server itu metode autentikasi dengan menggunakan username dan password itu dimatikan, di-disable. Lalu bagaimana caranya? Ya pasti dia akan menyediakan mekanisme tertentu untuk mengirimkan public key ke servernya. Contohnya untuk Google Cloud Platform ya. Jadi untuk ini kalau Anda nanti suatu saat Anda menggunakan cloud-nya Google, GCP, Google Cloud Platform, itu kalau Anda ingin connect dengan menggunakan SSH ke sana, itu nanti dia akan dari semacam kontrol panelnya lewat browser ya di website, itu nanti Anda bisa mengupload public key ke sana. Nah, setelah Anda upload, baik dengan SSH Copy ID tadi atau dengan seperti di Google Cloud tadi lewat website misalnya, nah itu kemudian Anda bisa menghubungi server tersebut dengan menggunakan aplikasi SSH seperti biasa. Yang penting private key-nya ada di komputer Anda. Itu ya. Jadi nanti ketika proses negosiasi tadi seperti saya sudah sebutkan, ada proses negosiasinya. Itu nanti pihak servernya akan istilahnya men-challenge, menantang komputer kita, apakah untuk membuktikan ya, intinya untuk membuktikan bahwa kita memang punya private key yang cocok dengan public key yang dia miliki. Tadi kan public key kita sudah kita kirimkan ke server itu gitu ya. Nah, ketika kita akan menghubungi server itu, nanti servernya akan menantang komputer kita atau aplikasi SSH kita, SSH client tadi itu SSH client kita akan ditantang oleh server sana. Benar nggak kamu punya private key yang cocok dengan public key yang saya miliki gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, nanti secara otomatis aplikasi SSH client kita akan menjawab tantangan itu tanpa kita harus melakukan apapun. Yang penting private key kita ada. Gitu ya, sudah kita konfigurasi SSH kita untuk menggunakan private key itu. Maksudnya private key-nya sudah dipegang. Nah, itu nanti kita langsung tersambung tanpa perlu mengetikkan password apapun. Nah, makanya ini metode yang tanpa password ini bisa digunakan untuk
SSH antar mesin gitu ya. Jadi tanpa campur tangan orang antar aplikasi, langsung jalan tanpa pakai ngetikkan password gitu. Oke, jadi ini ada dua macam autentikasi, Anda perlu tahu ini gitu. Jadi bukan berarti sudah pakai username password saja udah cukup, enggak. Yang tanpa password ini memang ada gunanya, ada keperluannya gitu. Oke. Nah, kemudian kita sesuai yang saya sampaikan tadi, kita akan bahas tentang port forwarding. Di sini ada dua yang kita bahas, tentang local dan tentang remote port forwarding. Yang pertama akan kita bahas tentang local port forwarding. Ini contohnya seperti apa sih? Jadi misalnya di sini kita misalnya ada di sini di SSH client. Oke ya, ini komputer kita. Lalu ada komputer tertentu di tempat lain yang ingin kita hubungi, kita ingin tersambung ke sana, tapi entah karena suatu sebab, mungkin karena firewall atau apa, kita tidak bisa terhubung ke sana. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya di kasus ini kita ada komputer server di dekat ini komputer tujuan tadi, dan dia masih satu area misalnya ya. Nah, kita bisa menghubungi SSH server ini tadi. Nah, kita bisa menggunakan SSH server ini tadi untuk batu loncatan, ibaratnya seperti itu. Batu loncatan terhubung ke komputer tujuan. Nah, yang memanfaatkan ini nanti, koneksi ini nanti bisa aplikasi di komputer kita ini juga, atau aplikasi di komputer lain yang di satu jaringan dengan kita, bisa dibilang seperti itu. Jadi misalnya contoh kasusnya, ini komputer kita di rumah, ini komputer kita di kantor, dan ini adalah gerbang SSH yang bisa kita akses dari komputer kita di rumah. Kebetulan misalnya bisa gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa connect langsung ke server tujuan, komputer tujuan misalnya nggak bisa. Nah, kita bisa lewat ini tadi. Oke, bagaimana caranya? Jadi di SSH client ini nanti kita akan membuka port tertentu, lalu SSH client ini, aplikasi SSH yang ada di sini, ini akan mendengarkan port itu. Jadi ibaratnya kayak nongkrongin gitu ya, nongkrongin portnya. Nanti ketika ada koneksi yang masuk situ, entah dari komputer lain atau dari komputer ini sendiri, misalnya aplikasi lain, misalnya aplikasi kliennya MySQL gitu ya. Nah, misalnya kita open tadi port itu, koneksi yang masuk ke port itu, aplikasi apapun itu, akan diteruskan, dilewatkan ini terowongan ini SSH tunnel. Jadi dilewatkan terowongan SSH ke SSH server, kemudian SSH server akan meneruskan ke komputer tujuan. Itu bisa dilakukan, gitu ya. Jadi sekali lagi, yang perlu dipahami adalah aplikasi yang bisa memanfaatkan ini tadi, batu loncatan ini tadi, bukan hanya aplikasi yang ada di komputer SSH client saja, tapi bisa juga di komputer lain. Gitu. Nah, oke. Nah, ini contohnya seperti ini yang ada di bawah ya. Misalnya ada server di kantor, ini misalnya misalkan ada server di kampus IT Telkom Surabaya, namanya ini mysql.ittelkomsurabaya.ac.id. Nah, ini misalnya alamat server yang akan kita hubungi sebenarnya. Misalnya ini server MySQL. Server MySQL biasanya beroperasi di port 3306. Lah, kita inginnya kita menghubungi server itu. Jadi misalnya ada komputer, entah itu komputer kita yang kita pegang sekarang atau komputer lain di, misalnya ini
di sekitar ini ya, komputer di dekat SSH client tadi, ada komputer lain misalnya yang terinstall aplikasi MySQL client tadi, kliennya MySQL entah di sini, itu ingin terhubung ke server MySQL tadi, tapi karena ada firewall misalnya nggak bisa, berarti nggak bisa connect langsung. Nah, beruntungnya misalnya ada SSH server yang dibuka aksesnya oleh firewall, jadi kita bisa terhubung ke SSH server itu misalnya nih ya. Nah, ini bisa dijadikan batu loncatan. Ini jadi firewallnya ada di kantor, misalnya ini adalah jaringan kantor gitu ya, ada firewallnya. Nah, firewallnya kita mengakses langsung ke server MySQL-nya nggak bisa, tapi ternyata oleh firewallnya kita diizinkan untuk mengakses server SSH-nya. Nah, ini bisa dijadikan batu loncatan. Oke, bagaimana caranya? Misalnya seperti ini. Tadi port yang ingin dituju di server tujuannya adalah port 3306 misalnya. Nah, kita bisa membuat misalnya di komputer klien ini kita akan membuka port tertentu. Contoh di sini adalah port 3306 ini ya. Port 3306. Kita buka di SSH client. Nah, itu nanti aplikasi apapun yang terhubung ke port 3306 di komputer SSH client ini itu akan diteruskan ke SSH server, lalu SSH server akan meneruskan ke komputer MySQL server tadi. Perintahnya bagaimana? Ya seperti ini yang di bawah. SSH-L, lalu 3306 ini adalah port yang dibuka di sisi klien, lalu komputer tujuan yang dituju beserta portnya. Di sini adalah ini server MySQL itu ya. Lalu kemudian ini username dan alamat server SSH-nya yang jadi batu loncatan. Nah, ini adalah metode local port forwarding. Nah, cuman ini lebih ke arah materi pengayaan. Mungkin Anda tidak akan terlalu sering menggunakan ini. Kenapa? Karena seumpama memang di sini misalnya di sisi jaringan kantor ini ada firewallnya misalnya, atau ada firewallnya atau karena sebab lain seringkali kita tidak akan bisa mengakses SSH server yang ada di dalam jaringan kantor, baik itu karena firewallnya atau karena alasan yang lain gitu ya. Misalnya karena SSH server ini misalnya menggunakan IP private, kecuali di sisi firewall atau gateway-nya dilakukan setting tertentu, kita mungkin tidak akan pernah bisa menghubungi SSH server itu. Artinya apa? Penggunaan local port forwarding ini mungkin agak terbatas, Anda mungkin agak jarang menggunakan. Nah, berbeda dengan yang berikut ini. Nah, ini remote port forwarding ini mungkin sangat besar kemungkinan Anda nanti akan menggunakan. Nah, di sini kebalikan dari local port forwarding. Seperti apa itu? Nah, tadi kalau yang misalnya misalnya komputer tujuan ada di sini. Kalau tadi kan ini komputer sumber, komputer destination-nya ada di kanan. Ini dibalik. Komputer sumbernya, jadi aplikasi yang ingin terhubung ke tujuan itu ada di belakang SSH server. Oke. Lalu komputer tujuannya justru di belakang SSH client. Oke, contoh penggunaannya bagaimana? Contoh penggunaannya adalah misalnya Anda seperti kasus yang tadi ya, ada komputer di kantor yang ingin Anda hubungi dari rumah. Sekali lagi, ada komputer yang ingin Anda hubungi dari rumah. Misalnya apa? Contoh seperti tadi, ada server MySQL yang Anda ingin hubungi dari rumah. Komputernya ada di mana? Ada di kantor, di balik firewall. Nah, di sini kalau dalam contoh kasus ini,
dibalik yang jadi klien itu nanti justru komputer yang ada di kantor. Komputer kita di rumah jadi SSH server. Nah, bagaimana caranya, Pak? Ya gampang. Komputer kita di rumah tinggal diinstalli aplikasi SSH server saja. Kalau di Linux bahkan mungkin sudah ada bawaannya gitu ya. Jadi SSH server itu aplikasinya ada, tinggal dijalankan, selesai. Nah, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kok dibalik ada apa? Nah, ceritanya begini. Kalau jaringan korporat, misalnya seperti kantor dan lain sebagainya, biasanya dilindungi firewall. Nah, contoh tadi misalnya ini saya jelaskan, saya sebutkan ya tadi ya, ini adalah komputer kantor. Artinya ini komputer tujuan ini juga komputer kantor. Ini satu jaringan. Ini jaringan komputer kantor ya yang ada di sini. Nah, biasanya jaringan korporat itu nanti di sini dilindungi oleh firewall. Nah, firewall itu biasanya dia akan sangat ketat terhadap hubungan koneksi dari luar. Jadi misalnya ini dari rumah Anda ini tadi ya, ini kantor, ini rumah. Nah, berbeda kebalikan tadi yang local port forwarding tadi, ini kantor, ini rumah. Jadi sekarang dibalik ya, kantor sekarang ada di kiri. Oke, kantor sekarang ada di kiri. Jadi komputer tujuan yang ingin dihubungi tetap ada di kiri, destination tetap destination. Tapi sekarang bedanya posisinya kantor ada di kiri. Ini komputer kita jaringan kita di rumah, misalnya seperti itu. Nah, korporat sekali lagi biasanya memasang firewall. Nah, kita dari rumah, artinya dari luar jaringan kantor itu biasanya akan sangat sulit menembus firewall tadi. Mentok kita di firewall, nggak bisa nembus ke dalamnya, meskipun ke komputer SSH, gitu ya. Nah, kebalikannya biasanya bisa. Kebalikannya, jadi dari dalam jaringan kantor menghubungi keluar biasanya bisa, termasuk SSH, gitu ya, termasuk SSH. Nah, itulah sebabnya kita balik. Tadi kita kalau di contoh yang sebelumnya, kita kembali sedikit. Di contoh yang sebelumnya ini, misalnya ini ke contoh sebelumnya, ini kantor ada SSH servernya, kita dari rumah adalah SSH klien. Nah, ini sekarang dibalik. Di kasus remote port forwarding ini, kantor jadi SSH klien, rumah kita jadi SSH server. Komputer kita di rumah jadi SSH server, gitu ya. Jadi dari kantor nanti akan membuat koneksi ke komputer kita di rumah. Nah, begitu koneksi ini sudah terbentuk, maka komputer kantor ini akan kita dari kantor ini ya, dari SSH klien di kantor ini, kita bisa membuat supaya komputer kita di rumah ini membuka port tertentu. Jadi mirip seperti local port forwarding tadi ya. Ada port tertentu di SSH server ini yang dibuka, sehingga kalau ada aplikasi yang terhubung ke port ini langsung ditarik balik ke SSH kliennya, kemudian disalurkan ke komputer tujuan. Oke ya, bedakan dengan yang tadi. Coba kita kembali tadi pelan-pelan, misalnya seperti ini. Ini untuk yang local port forwarding. Local port forwarding itu port yang dibuka adalah di SSH klien. Sumbernya dari sekitar SSH klien. Yang dituju adalah komputer di belakang SSH server. Oke. Nah, kebalikannya di sini, kalau di remote port forwarding, port yang dibuka adalah di belakang di SSH server. Lalu aplikasi atau komputer yang ingin menghubungi itu ada di belakang SSH server. Yang ingin dihubungi lewat terowongan ini adalah komputer di belakang SSH klien.
Nah, jadi ini adalah jaringan di daerah SSH klien, dalam hal ini di kantor gitu ya. Jadi kita membuat koneksi SSH ini nanti dari dalam kantor menghubungi komputer kita di rumah. Gitu ya. Oke, jadi caranya kira-kira seperti ini. Karena ada firewall di sini, nggak bisa dari luar, nggak bisa masuk ke kantor. Yang bisa adalah dari kantor connect ke luar. Ya sudah, dibuat saja terowongannya dulu dari kantor ke komputer di luar, dalam hal ini ke komputer kita di rumah. Lalu aplikasi lain nanti akan bisa manfaatkan terowongan yang sudah dibuat ini melewati firewall ini. Aplikasi lain di rumah kita akan bisa numpang ke terowongan ini, menembus firewall, melewati firewall, kemudian connect ke komputer lain di kantor itu. Gitu ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang intinya perintahnya adalah seperti di atas ini. Oke. Mirip seperti itu. Oke, tapi kita sebelum menjalankan perintah itu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Apa? Yang pertama, karena komputer kita di rumah tadi kita akan jadikan SSH server, maka kita harus install aplikasi SSH servernya di komputer ini. Oke, itu langkah pertama. Itu ya. Langkah yang kedua, lah kalau kita di rumah itu biasanya pakai internet yang biasa, itu maka biasanya komputer kita di rumah dapatnya nanti IP dynamic. Nah, IP dynamic itu kalau Anda lakukan koneksinya cuma sekali mungkin bisa. Anda nyalakan internet di rumah, Anda lihat IP-nya, lalu Anda lari ke kantor gitu ya, membuat koneksi dari sana. Tapi kan repot sekali. Nanti kalau suatu saat Anda reset misalnya, Anda matikan modemnya di rumah, lalu Anda nyalakan lagi, mungkin IP-nya akan ganti. Ya, masa setiap kali seperti itu lalu Anda lari ke kantor untuk memperbaiki koneksi ini, kan kurang praktis. Lalu bagaimana caranya? Nah, ada satu teknologi namanya Dynamic DNS. Ini ya, Dynamic DNS. Dynamic DNS ini akan memberikan semacam alamat seperti ini. Contohnya di sini adalah alamatnya adalah mypc.dindns.com. Ini contoh saja. Dynamic DNS di sini komputer di rumah itu meskipun dia pakai IP dynamic itu bisa diberikan alamat seperti ini. Nah, ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Anda bisa cari layanan Dynamic DNS di internet gitu ya. Mungkin yang gratisan mungkin akan dibatasi misalnya 3 komputer misalnya, seperti itu contohnya. Jadi Anda bisa cari layanan Dynamic DNS, ini sangat bermanfaat. Anda mungkin bisa mencari tahu tentang Dynamic DNS. Tapi intinya dengan alamat seperti ini nanti meskipun IP address di komputer di rumah itu berubah-ubah, maka dari komputer kantor tadi kita tinggal mengetikkan SSH ke alamat ini tadi, mypc.dindns.com, meskipun IP address-nya berubah-ubah. Gitu ya. Meskipun IP address-nya di komputer di rumah ini berubah-ubah, karena kita kita mengetikkannya bukan IP address tapi alamat seperti ini, nah itu jadi nggak masalah. Itu ya. Jadi langkah pertama tadi adalah menginstal SSH server. Langkah yang kedua adalah mendaftarkan komputer kita di rumah itu ke Dynamic DNS supaya kita maksudnya supaya IP address-nya berubah-ubah pun nggak masalah, koneksi kita tetap bisa berjalan atau tetap bisa dibuat, kira-kira seperti itu ya. Oke, lalu langkah ketiga ya, ini kita dari kantor SSH kliennya ini kita jalankan perintah seperti di sini langkah ketiga ini. Maaf itu salah ketik ya, itu SSH-R harusnya itu. Jadi misalnya yang akan dituju di sini adalah komputer ini MySQL Server di kantor.
Ini alamatnya mysqlserver.ittelkom.sby.ac.id. Oke, lalu katakanlah yang akan kita hubungi itu yang diinginkan itu portnya port 22 di ini komputer tujuan nih. Port 22 itu apa? SSH. Ya, ini contoh aja ya. Ini bukan berarti karena ini server MySQL lantas kita connect ke sana harus port 3306 portnya MySQL, kan bukan berarti harus seperti itu. Kita bisa misalnya connect ke sana untuk tetap menggunakan SSH. Itu ya. Bisa saja. Tapi SSH-nya nggak langsung, tapi SSH-nya lewat jembatan penghubung. Nah, jadi di sini contohnya adalah kita akan menghubungi ini MySQL Serve di port 22. Caranya bagaimana? Itu tadi kita menjalankan perintah ini dari sini loh. Dari komputer kantor. SSH-R, maaf itu keliru. SSH-R 2222.2 MySQL Serve.ittelkom.sby.ac.id.222. Nah, sekali lagi ini adalah alamatnya komputer tujuan dan portnya yang dituju di sini. Lalu 2222 ini apa? Ini adalah port di sini, server SSH yang dibuka. Ya, jadi kita meminta server SSH ini bukalah port 2222 di sana. Itu dengan perintah ini tadi SSH-R. Oke ya. Jadi kita dari kantor, kita menghubungi komputer kita di rumah, lalu kita meminta komputer kita di rumah itu untuk membuka port di sini, contohnya adalah port 2222. Nah, kalau ini sudah dibuat, terowongan ini sudah dibuat, dan di sini sudah kita spesifikasikan bahwa kalau ada koneksi yang masuk di port 2222 di rumah ini akan langsung diteruskan ke ini, ke MySQL Serve di port 22 di sini. Nah, kalau sudah begitu, kita dari rumah kita bisa connect ke MySQL Serve ini di port 22 ini. Bagaimana caranya? Ya pakai apapun di rumah, kita connect ke port 2222 di sini. Misalnya pakai aplikasi SSH di rumah, bisa dari sini juga ya, komputer kita di rumah. Kita ingin SSH ke komputer MySQL Serve ini, gak bisa langsung karena ada firewall. Kita bisa lewat nih tadi, jalan belakang. Ya, lewat tunnel yang sudah dibuat ini tadi sebelumnya. Dari rumah kita bisa connect dengan SSH pakai port 2222 tadi. Jadi nanti kita jalankan di sini ya SSH kliennya. Selain ini SSH servernya yang sedang berjalan, kita jalankan juga SSH klien. Yang SSH kliennya itu nanti akan terhubung ke port 2222 di sini juga, di komputer yang sama. Nah, tadi pakai opsi -P ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal, pakai opsi -P. Jadi SSH-P 2222 localhost itu ya. Nanti akan diteruskan koneksi itu sampai ke sini. Nah, entah apa yang terjadi setelahnya, yaitu masalah yang berbeda. Tapi yang jelas koneksinya akan diteruskan ke sini sampai ke server tujuan di komputer tujuan di port 22. Seperti itu. Nah, ini mungkin contoh kasus yang mungkin akan sering Anda gunakan. Gitu ya. Jadi dari kantor, ini tadi dari dalam jaringan yang akan kita tuju, justru kita menginisiasi koneksinya dari sana duluan. Kalau dari yang kasus sebelumnya, yang local port forwarding itu dari luar jaringan tujuan. Tapi kalau ini, inisiasinya dari dalam jaringan tujuan. Seperti itu. Oke, semoga cukup jelas. Sekian, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.